warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratista Sarabatha dengan NIM 2230210081. Adapun anggota saya yaitu Sri Wahyu Lestari dengan NIM 2230210090 dan Tria Maharani dengan NIM 2230210103. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Psikologi Pendidikan, Perbedaan Individu dan Keragaman Individu dalam Pendidikan. 1. Pengertian peradaban individu. Peradaban individu atau pembelajaran individu berarti pembelajaran menghargai atau berorientasi pada perbedaan individu seseorang. Sunarto dan B. Agung Hartono mengklarifikasikan varietas individu konsekuensi. A. Perbedaan fisik seperti jenis kelamin, berat badan, pendengaran, dan penglihatan. B. Perbedaan sosial, status ekonomi, agama, hubungan, keluarga, dan suku. C. Perbedaan kepribadian, termasuk temperamen, motif, minat, dan sikap. D. Perbedaan kecerdasan dan keterampilan dasar. E. Perbedaan kemampuan atau kepribadian di sekolah. Hal yang bisa dilakukan dalam memaksimalkan potensi belajar anak. A. Memaksimalkan penggunaan audio seperti musik, radio, dan sebagainya. B. Saat belajar, biarkan mereka membaca dengan nyaring dan suara keras. C. Sering buat atau lemparkan pertanyaan-pertanyaan sederhana. D. Gunakan rekaman. E. Bimbing mereka dalam menjelaskan dan mendeskripsikan dengan kata-kata. F. Biarkan mereka mencatat hal yang mereka pahami tentang suatu mata pelajaran. G. Belajar dalam kelompok. 2. Faktor-faktor perbedaan individu. A. Faktor bawaan atau genetik merupakan faktor-faktor biologis yang dilakukan melalui pewarisan genetik oleh orang tua. Pewarisan genetik ini melalui saat terjadinya pembuahan, yaitu ketika sel reproduksi perempuan yang disebut ovum dibuahi oleh sel reproduksi laki-laki yang disebut spermatozoon. Faktor lingkungan. Lingkungan menunjukkan pada segala sesuatu yang terjadi di luar dari individu. Faktor ini meliputi 1. Status sosial, ekonomi, dan pola asuh orang tua. 2. Perbedaan status ekonomi yang mempengaruhi perbedaan individu. 3. Ekonomi tinggi akan memberikan gizi yang terbaik untuk pola anaknya. 4. Pola asuh. 5. Budaya. 4. Pola asuh. Dalam keluarga juga merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan setiap individu. 5. Budaya. Budaya merupakan pikiran, akal budi, hasil karya manusia, atau dapat juga didefinisikan sebagai adat istiadat. Budaya dan kebudayaan sebagai rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola dapat dilihat dalam 3 wujud, yaitu yang pertama, wujud ideal dari kebudayaan. Hal ini berupa ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan sebagainya. Yang kedua adalah budaya dari suatu aktivitas dan tindakan berpola dari manusia dan masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan ini berupa benda-benda yang dapat dilihat, diraba, atau difoto. Ketiga, bentuk budaya dan kebudayaan tersebut mempengaruhi perilaku manusia. 6. Urutan kelahiran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perilaku individu dipengaruhi salah satunya oleh urutan kelahiran. Teori Alfred Adler adalah yang pertama kali mempelajari hubungan antara urutan kelahiran dengan kepribadian. Alfred Adler mempunyai alasan bahwa anak yang lebih tua menunjukkan ciri-ciri seperti kesadaran dan keramahan. Anak yang lahir pertama atau anak sulung cenderung lebih
teliti, ambisius, dan agresif jika dibandingkan dengan adik-adiknya. Anak tengah atau anak kedua biasanya berperan sebagai mediator dan pecinta damai. Sementara itu, anak yang terlahir terakhir atau anak bungsu cenderung lebih kreatif dan menarik karena terkadang dianggap anak bawang. Anak bungsu ingin diperlakukan sama, sedangkan anak tunggal atau anak sematawayang biasanya lebih percaya diri, supel, dan memiliki imajinasi tinggi. 3. Gaya belajar dan gaya berpikir. A. Gaya impulsiver atau reflektif disebut sebagai tempo konseptual, yakni murid cenderung bertindak cepat dan impulsif atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan merenungkan akurasi dari satu jawaban. Faktor yang mempengaruhi varietas. Diturunkan faktor internal individu daripada faktor eksternal. Latar belakang kasus sebagai latar belakang keluarga dan teman adalah faktor eksternal yang berkontribusi terhadap perbedaan secara individu. 4. Aplikasi keragaman individu. Aplikasi keragaman atau variasi individual yang terjadi dalam proses pendidikan merupakan suatu hal yang wajar sebagai dampak kondisi individu siswa yang berbeda-beda. Akan tetapi, kondisi tersebut perlu diperhatikan oleh guru. Guru harus berupaya mengatasi kondisi keragaman variasi individu dalam proses belajar siswa tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan oleh guru. 1. Guru memberikan tugas dan bimbingan serta bantuan kepada setiap siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya. 2. Guru dalam mengajar jangan menggunakan ukuran kriteria rata-rata kelas sebagai ukuran keberhasilan. 3. Membentuk dan memasukkan siswa-siswa yang kurang mampu dalam kelompok-kelompok belajar yang di dalamnya terdapat siswa-siswa yang pandai agar dapat belajar bersama dan menguasai pelajaran yang harus dipelajari. 5. Keanekaragaman individu. A. Perbedaan intelektual. Setiap individu memiliki kecerdasannya masing-masing. B. Perbedaan tingkat pencapaian salah satu hal untuk mengetahui perbedaan individu. C. Perbedaan lingkungan keluarga selalu memberikan pengaruh terhadap perilaku peserta didik. D. Latar belakang budaya dan etnis. Motivasi belajar berbeda antara budaya satu dengan yang lain. E. Faktor pendidikan mempengaruhi dalam bidang akademik. 6. Perbedaan perilaku inteligen ada kaitannya dengan konsep inteligensi. A. Perbedaan biologis. B. Perbedaan psikologis. C. Perbedaan inteligensi. D. Perbedaan bakat. 7. Aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. A. Program remedial merupakan bentuk pengajaran yang khusus diberikan pada siswa yang memiliki hambatan belajar. B. Program pengayaan atau enrichment merupakan proses pembelajaran pemberian materi pembelajaran yang sesuai dengan potensi siswa. C. Program percepatan atau acceleration merupakan pemberian layanan program pendidikan yang sesuai dengan bakat. Sekianlah hasil pemaparan kelompok kami. Kalau ada salah kata kami memohon maaf. Kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.